bentuk pertanyaannya, denki ga kiete desu kara nanto imasu ka? Contoh, lampu mati. Apa yang harus dibilang gitu? Oke. Denki ga kieta desu kara nanto imasu ka? Karena lampu mati, sebaiknya bilang apa gitu. Denki ga kieta desu kara, lampu mati. Terus kita mau bilang apa gitu? Pasti kita mau bilang untuk menghidupkan lampu kan gitu. Maka itulah nanti bentuk-bentuk pertanyaannya. Yang kedua, kyou wa tsukare sugita desu kara mau kaeritai desu nanto imasu ka? Hari ini karena sudah terlalu capek dan ingin pulang. Kalau kita mau ingin pulang, apa yang harus kita bilang gitu? Hajimete shigoto o shimasu node, karena baru melakukan pekerjaan, baru pertama kali melakukan pekerjaan. Tomodachi ni kikitai koto ga arimasu, ada yang ingin ditanyakan kepada teman gitu. Nanto imasu ka? Apa yang sebaiknya kita bilang, apa yang harus dibilang gitu. Nomor 4, contoh nomor 4 ini kita memberikan respon terhadap sebuah ucapan gitu. Dareka irassaimasen ka? Adakah seseorang? Contoh, kalau kita mau masuk ke, mungkin ini sering dibilang ke rumah ya gitu, kita ketuk-ketuk nggak ada kan, terus kita bilang sumasen dareka irassaimasen ka, atau ke mise gitu, ke toko, sumasen dareka irassaimasen ka, maaf adakah seseorang gitu. Maka nanti yang akan dipertanyakan, apakah jawaban dari mise itu, orang penjaga toko gitu. Jadi kita menjawab dari sebuah pertanyaan, sebuah respon, ataupun memberikan ucapan dari sebuah situasi. Nah, itulah mengenai mondai yong. Nah, cara menjawab, pertama, pahami informasi awal dari apa yang disampaikan dan dari gambar. Kita harus bisa memahami informasi awalnya, teman-teman. Karena dari informasi awal ini kita bisa memberikan respon gitu. Atau juga dari gambar. Dari gambar ini juga kita bisa mengetahui kondisinya sehingga kita bisa memberikan respon. Kedua, terkadang percakapan awal yang dimulai sebagai pembuka adalah pertanyaan, seperti yang saya katakan tadi. Dareka irassaimasen ka? Mungkin itu langsung muncul nanti dari radionya gitu. Dareka irassaimasen ka? Padahal itu pertanyaannya gitu. Yang ketiga, berikan jawaban berikan jawaban yang berkorelasi dan paling tepat. Nah, sebenarnya untuk nomor mondai 4 ini teman-teman nggak terlalu sulit. Hanya saja mungkin kalau bisa bilang nggak terlalu sulit juga sih. Cuman untuk mondai 4 ini lebih tepatnya itu hanya memberikan korelasi antara pertanyaan dan jawaban. Contoh, dareka irassaimasen ka? Adakah seseorang? Pasti jawabannya, kalau seorang menanyakan adakah seseorang, pasti jawabannya ya ada kan gitu. Hai imas gitu, contoh. Terus nomor 1 hai imas, nomor 2 hai arimasen. Nah, terkadang kita bisa menjawab hai arimasen padahal ini bukan untuk orang kan gitu. Nah, yang paling tepat saya katakan di nomor 4 ini adalah jawaban yang memberikan korelasi. Nggak sulit-sulit amat gitu. Dia nggak akan memberikan tentang pertanyaan mengenai ekonomi atau situasi apa, tetapi memberikan jawaban sehari-hari yang dimana tugas kamu adalah memilih jawaban yang memiliki korelasi antara pertanyaan dan jawaban gitu. Dareka irassaimasen ka? Adakah seseorang? Hai imas, hai arimasen, hai arimas. Kan gampang kan? Hai imas, mungkin seperti itu. Nah, yang keempat, maaf saya tulis di sini 1, dalam pertanyaan ini tidak ada tulisan apapun. Bisa juga memakai memoco. Jadi kalau untuk nomor 4 tidak ada tulisan apapun, yang ada hanya gambar gitu. Jadi teman-teman bisa dibantu dengan memoco. Yang kelima, mondai go de wa mondai yoshi ni nanimo insatsu sarete imasen. Majubun o kiite kudasai. Sore kara sono henji o kiite 1から3の中から最も良いものを1つ選んでください. Soal 5, dalam kertas pertanyaan tidak ada tulisan apapun. Pertama, dengarkan bagian ceritanya. Setelah itu, dengarkan jawaban dari 1 sampai 3. Pilih salah satu yang paling tepat. Nah, untuk mondai 5 ini
bentuk pertanyaannya adalah sebuah ungkapan atau pembicaraan seseorang yang dimulai yang dimana hal itu adalah pertanyaan dan respon adalah jawaban yang harus kita pilih dari option. Jadi untuk Monday 5 ini teman-teman adalah sebuah kayak pertanyaan dan respon gitu. Jadi kita ada nih pertanyaan, terus responnya gitu apa? Hampir sama dengan nomor 4, Monday 4, kadang hampir sama. Tapi kalau Monday 4 dia terkadang ada cerita, terus diberikan sebuah respon. Tapi kalau untuk Monday 5 ini adalah pertanyaan dan respon adalah jawaban yang harus kita pilih dari option. Jadi disampaikan sesuatu, terus option 1-3 adalah responnya. Oke, disampaikan sesuatu, option 1-3 adalah responnya. Nah, itulah tugas kita untuk Monday 5. Nah, kalau di Monday 5, nani mo insatsu sarete imasen. Tidak ada tulisan apapun, baik gambar apapun tidak ada. Nah, contoh bentuk pertanyaannya. Sumimasen, jika nggak arimasu ka? Oke, itu adalah langsung pertanyaan. Tenet. Ichibang desu. Sumimasen, jika nggak arimasu ka? Baru langsung datang optionnya. Ichibang. Hai, arimasen. Hai, gambarimasu gitu. Jadi kita hanya memberikan jawaban yang ada korelasi. Nomor 2, dareka irassaimasen ka? Pertanyaan yang tadi saya ucapkan. Adakah seseorang gitu. Nomor 3, ja mata asta ne. Nah, 4, atsui no de mado o chotto akete mo yoroshii desu ka? Nomor 5, sumimasen, kyou wa hayaku kaeritai desu ga. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaan yang nichijou kaiwa lah, saya katakan nggak gampang, nichijou kaiwa, tapi lebih mengarah kepada teine, bahasa yang agak sopan ya. Maka teman-teman juga harus bisa mengupgrade ke bahasa yang agak lebih sopannya lagi gitu. Contoh, irassaimasen ka? Ini bahasa-bahasa yang ada di toko ya. Seperti ini. Yang kedua, akete mo yoroshii desu ka? Gitu. Padahal ini pertanyaan yang gampang ya. Nah, tugas kita adalah memberikan respon dari apa yang ditanyakan itu, teman-teman. Kedengaran mudah, tapi ketika mendengarkan agak sulit. Contoh, nomor 5 ini enggak pertanyaan kan? Sumimasen, kyou wa hayaku kaeritai desu ga. Enggak pertanyaan, tetapi kita harus memberikan respon kepada apa yang diucapkan gitu. Nah, cara menjawabnya, pertama dengarkan dengan baik informasi tentang kondisi, peristiwa, atau hanya percakapan yang butuh jawaban. Jadi kita harus mendengarkan pokoknya tentang kondisi atau peristiwa dan percakapan yang membutuhkan jawaban gitu. Oke, kita dengarkan dan kita pahami. Kalau boleh kita tahu artinya paling utama. Berikan jawaban yang memiliki korelasi yang baik. Seperti yang saya katakan, kalau nomor 5 ini jauh lebih simpel dari nomor 4 karena hanya satu kalimat terus kita disuruh untuk memilih jawaban. Nah, yang paling saya tekankan teman-teman, ini nggak sulit, tetapi kita terkadang hanya terkecoh dengan pilihan yang hampir memiliki jawaban yang sama gitu. Contoh yang saya katakan, dareka irassaimasen ka? Adakah seseorang? Hai imasu, hai arimasu. Maka tentu jawaban yang paling tepat adalah hai imasu. Tapi kita terkadang memilih hai arimasu, padahal itu untuk benda. Karena apa? Karena ketika kita mendengarkan cokai, kita nggak terpikir apakah ini benda atau orang. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Korelasi. Nomor 3, biasanya pertanyaannya adalah seputar percakapan sehari-hari, tapi menggunakan bahasa sopan gitu. Oke teman-teman, sekian video untuk JLPT Chalk N3. Sekiranya teman-teman bisa mengerti dan semangat untuk ujian JLPT-nya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun saran, saya sangat berterima kasih. Semoga lulus di ujian JLPT. 見てくれたありがとうございます。